Anda kembali bersama kami pemirsa. Seorang pelajar SMK Negeri 34 Jakarta meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal yang dialami di Jalan Matraman, Jakarta Timur. Gubernur Jakarta Pramono Anung turut menyampaikan bela sungkawa atas kejadian ini. Seorang pelajar sekolah menengah kejuruan negeri 34 Jakarta ditemukan tergeletak tidak bernyawa di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur pada Senin pagi kemarin. Pelajar tersebut diduga kuat mengalami kecelakaan tunggal. Diduga, pelajar yang mengendarai sepeda motor dari arah Manggarai ini terjatuh karena kondisi jalan berlubang, bergelombang, dan licin usai diguyur hujan. Hal tersebut membuat korban terjatuh menghantam aspal hingga korban meninggal dunia di tempat. Gubernur Jakarta Pramono Anung turut menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Aldi Surya Putra, siswa SMK Negeri 34 Jakarta yang tewas dalam kecelakaan tunggal di Matraman, Jakarta Timur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya mewakili Provinsi DKI Jakarta turut berduka cita atas wafatnya Ananda Aldi Surya Putra, siswa SMK 34 Jakarta yang mengalami kecelakaan tunggal lalu lintas. Pramono menyampaikan jajarannya telah memantau rekaman kamera pengawas CCTV di lokasi kejadian. Hasil pemantauan sementara, kecelakaan terjadi karena kombinasi jalan licin, berlubang, dan kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi. Pemerintah Provinsi Jakarta menanggung seluruh biaya perawatan korban di Rumah Sakit Polri, termasuk juga menyiapkan lokasi pemakaman di TPU Menteng Pulo. Jadi ini kecelakaannya adalah kecelakaan tunggal. Saat kejadian korban dilarikan di RS Polri didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah. Biaya rumah sakit ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah DKI Jakarta. Kami juga telah menyiapkan pemakaman yang disiapkan oleh pemerintah DKI Jakarta di TPU Menteng Pulau. Saat jenazah Aldi Surya Putra tiba di rumah duka Senin sore kemarin, pihak keluarga tidak kuasa menahan kesedihan. Jerit tangis mewarnai kedatangan jenazah Aldi. Sang ibunda terlihat terpukul, menangis saat melihat anak kesayangannya disolati keluarga dan teman-temannya. Usai disolatkan, jenazah Aldi dibawa ke TPU Menteng Pulo Setiabudi, Jakarta Selatan untuk dimakamkan. Mengantisipasi kejadian kecelakaan serupa akibat jalan berlubang dan bergelombang, Gubernur Jakarta Pramono Anung telah memerintahkan Dinas Bina Marga untuk melakukan perbaikan jalan. Dari Jakarta, Asben Benef, Simon Tobing, Novan Santoso, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk berbincang bersama dengan keluarga dari korban. Ini adalah ibunda dari Aldi yang merupakan korban. Ini ada Ibu Rahma. Selamat siang, Bu Rahma. Selamat siang, Mbak. Baik, Bu Rahma, kami juga turut prihatin dengan apa yang terjadi dengan korban, yakni Aldi. Bu, kami ingin tahu sebetulnya ini mendapatkan pertama kali kabar kecelakaan dari siapa, Bu? Pertama kali saya mendapatkan kecelakaan ini tuh dari tetangga, karena kan banyak banget ya yang dari wilayah Manggarai ini bersekolah di daerah sana gitu loh, Kak. Itu sih yang pertama kali saya lihat, dia tanya, itu Aldi itu memakai almet warna apa? Saya bilang warna biru. Dari situ langsung coba deh ada yang kecelakaan di jalan, pakaiannya sama seperti itu. Saya sempat nggak percaya, Mbak, kalau itu tuh anak saya gitu. Pas kedua kalinya Pak RT datang ke rumah gitu, bahwa Aldi sempat ada kecelakaan gitu. Dan saya juga taunya itu, saya pikir itu Aldi tuh kecelakaan hanya luka-luka aja biasa, Kak. Nggak taunya memang keadaannya seperti dia udah terkapal di jalan gitu, Mbak. Ibu Rama, kalau boleh tahu, ini waktu Aldi kecelakaan ini rencananya berangkat kemana Aldi ini, Bu?
Berangkat sekolah, Kak. Berangkat Oh, sekolah. memang berarti yang dilewati biasanya di jalan itu atau bagaimana, Bu? Emang jalan itu, Kak, nggak ada lewat jalan lain. Oke, artinya ini setiap hari melewati jalur tersebut ya, Bu? Mungkin ini bisa dijelaskan dari rumah menuju ke sekolah melewati jalur yang mana saja, Bu? Selalu jalur itu, Pak. Selalu jalur itu, Mbak. Nggak pernah jalur yang lain dia kalau lewatin. Karena dia berangkat itu dari sekolah itu jam 6 lewat 5 menit dia udah berangkat. Lewat Matraman artinya setiap hari ya. Bu, sebelum kejadian kecelakaan ini terjadi, kami juga ingin tahu komunikasi terakhir Iya. dengan Aldi seperti apa, Bu, dengan almarhum? Komunikasi terakhir itu ya biasa ya, Kak, cuma salim seperti kayak ibunya, dia pamit mau untuk berangkat sekolah gitu. Cuma kan hari itu tuh saya juga bilang bahwa kan Aldi sebentar lagi pada tanggal 19 Februari itu dia genap 17 tahun ya, Mbak. Dan dia bilang, "Ibu kapan mau ngambil KTP?" Saya bilang, "Ade nanti izin ya dengan wali kelas bahwa Ade mau ngambil KTP." Iya, dia bilang, "Ya Bu, nanti setelah sholat zuhur Ade pulang Bu untuk ngambil KTP." Itu aja sih yang dia percakapan sehari-hari sebelum dia pulang, sebelum dia berangkat sekolah. Baik, Bu, untuk Aldi sendiri ini berangkat sekolahnya kemarin bersama temannya atau sendirian aja, Bu? Selalu sendiri. Mungkin pas di jalan itu selalu ada banyak teman-temannya yang berangkat. Oke, Bu, ini setelah mendapatkan kabar pertama kali Aldi mengalami kecelakaan, siapa yang pertama kali menjenguk ke rumah sakit, Bu? Kenapa, Mbak? Kurang jelas suaranya, mungkin sinyalnya. Baik, ketika mendapatkan kabar kalau Aldi ini mengalami kecelakaan, yang pertama kali menjenguk ke rumah sakit ini siapa, Bu? Saya sama kakaknya, abangnya Aldi Surya Putra, yang mengantarkan saya ke TKP. Baik, Bu, untuk yang pertama kali Ibu lihat saat Karena pada waktu di rumah itu sakit ayah- itu kondisinya seperti apa, Bu? Kalau kondisi saya kurang jelas ya, Mas, karena di TKP itu saya sempat shock. Yang saya tahu itu almarhum itu anak saya itu udah terkapar di jalan dan banyak banget darah. Saya sempat tidak melihat itu wujud anak saya gitu, karena saya memang histeris banget gitu dari pas ngelihat anak saya itu, jenazah anak saya seperti itu gitu. Baik, Bu, jika memang ada kesempatan lagi untuk bertemu dengan Aldi, mungkin ini suatu hari nanti ataupun terakhir kali, apa yang ingin disampaikan kepada Aldi, Bu? Kurang jelas, Mbak. Kenangannya seperti apa, Bu? Iya, kenangan Aldi di mata Ibu sosoknya seperti apa, Bu? Kalau untuk penanganan pas saya datang itu cepat ya, langsung ditangani, langsung dibawa ke rumah sakit Polri Sutanto gitu, langsung dibawa ke sana dan untuk melakukan visum atau pemeriksaan gitu. Cuma yang karena lama itu saya kan pergi ke sana itu tidak membawa berkas-berkas ya, Mbak. Jadi agak lama untuk mengambilnya. Berkas-berkas itu dari jarak rumah ke rumah sakit Polri Sutanto itu cukup lama juga ya gitu. Baik, itu untuk penanganan ya, Bu. Namun untuk kenangan, untuk memori Aldi di mata Ibu ini seperti apa, Bu? Memorinya dia anak baik, anak soleh, anak yang nggak pernah neko-neko, nggak pernah sama orang tua itu selalu nurut. Dan dia tuh kalau waktunya pulang sekolah ya pulang, nggak pernah kemana-mana, selalu bantu ibunya di rumah. Itu sih, Kak, kenangan baiknya ya. Untuk sekarang ini ya nggak ada lagi yang saya harus bangunin sekolah, bawelnya dia, curitannya dia gitu. Gitu aja sih, Mas.
Baik. Bu, momen-momen apa yang sangat Ibu rindukan bersama dengan Aldi, Bu? Momen yang saat dirindukan sama Aldi, sebelum itu ada perbincangan juga sih ya Mbak. Dia tuh selalu bilang kalau ngelihat TV kayak orang baik. Dia sudah nyebut kayak Ipan Hakim, kayak Raffi Ahmad yang mengumrohkan. Dia pengen, Bu, Ade pengen umrohin ibu dulu ya, katanya gitu. Itu perbincangan saya waktu sebelum Aldi nggak ada ya. Saya bilang, ya nanti Ade sekolah dulu yang pinter, Ade kerja, nanti Ade bisa patungan sama AA untuk bisa mengumrohkan ibu. Itu pembicaraan saya, itu sih yang terakhir tuh sama waktu dia mau berangkat sekolah, mau ngambil KTP, dan dia pengen punya SIM, dia pengen punya tabungan. Itu yang bagian saya mengenas itu ya itu Kak, yang terakhir itu gitu loh. Cuma pengen ngambil KTP aja sih. Karena dia bangga banget itu loh, pengen punya KTP gitu loh Kak. Oke. Baik. Baik Bu, untuk cita-cita Aldi apa sih Bu? Jadi sih cita-citanya ya pengen jadi anak sukses aja gitu, untuk bisa ngebanggain orang tua gitu. Makanya dia pengen ngambil teknik mesin, dia pengen banget kejuruannya dia benar-benar digunakan seperti otomotif motornya. Sampai sekarang pun Aldi juga suka bergaul sama orang alumninya dia, seperti di SMP dia pergi ke bengkel kerjasama sama temennya. Itu dia pergi ke sana sih kalau untuk ada waktu kayak seperti malam minggu dia mengerjakan sebuah motor dibetulin bareng-bareng sama teman-temannya. Itu dia sih Kak. Baik. Bu, Aldi ini kan 17 tahun, tentunya banyak momen yang telah dilewatkan bersama dengan Ibu. Tapi kalau diminta untuk membagikan satu momen yang paling Ibu ingat Bu, apa sih Bu? Kalau pulang sekolah itu suka langsung buka rak Mas, cari makanan dan menanyakan ibu masak apa, hari ini ibu masak apa. Udah itu aja sih. Sama pagi kalau untuk dia sekolah itu momennya bener-bener susah banget ya Mas, kalau untuk dibangunin sekolah. Sampai saya itu sampai bilang, Ade bangun ayo, teriak-teriak. Sekarang tidak ada lagi yang saya akan bangunkan sekolah, yang dia menanyakan ibu masak apa. Apa Bu makanan favorit dari Aldi ini Bu? Aldi itu favoritnya ayam goreng, perkedel, sayur sop. Kalau itu dia nggak mau makan, kalau yang lain dia daging-daging itu nggak suka Kak. Baik. Makanya Baik, Bu. setiap saya beli Lalu untuk perkedel, itu saya nangis, ngetesin air mata gitu. Ya, Ibu Rama, maaf kita mau tanya tentang apakah ada Ya, Mak. firasat Bu Ya. tentang Aldi ini saat kemarin akan pergi berangkat sekolah? Apakah beda dari hari-hari biasanya Bu? kalau firasat sih nggak ada ya. Cuma kalau bedanya itu dari bangunin sekolah Kak. Biasanya itu kalau aku bangunin sekolah kan Aldi kebetulan tidurnya di atas ya. Jadi tuh aku kalau bangunin tuh bisa 3 kali naik turun untuk ngebangunin dia gitu loh. Nah kemarin dari kejadian itu dia hanya sekali. Saya bilang Ade bangun sekolah gitu kan. Langsung dia bangun, kamar mandi langsung pakai baju sekolah. Dan dia duduk di kursi yang saya sekarang duduk untuk pakai sepatu. Udah gitu dia langsung salaman, pamit. Bu Ade berangkat, iya. Sama pembincangan yang tadi saya bilang bahwa dia akan izin untuk ke wali kelasnya ngambil KTP. Itu aja sih Kak. Oke. Baik Bu, tentunya kita harus mengikhlaskan ya Bu ya. Tapi apakah Ibu sempat terpikir bahwa akan ada niatan menggugat pemerintah atas kejadian ini Bu? Kalau untuk menggugat saya tidak ada ya Mas. Itu udah saya anggap memang murni kecelakaan gitu. Malah saya mau bilang terima kasih kepada Pak Gubernur, Pemprov DKI atas pemakamannya dari awal sampai selesai. Sekarang pun masih tahlilan ya Mas.
sampai 7 hari rencananya Aldi. Alhamdulillah tahlilannya pun dikerumunin dengan orang-orang baik. Saya sampai tahlilannya itu 2 season dari maghrib dan sampai isya. Maghrib itu khusus dari siswa-siswi SMA NKN 34 dan malamnya itu khusus teman-temannya Aldi di sini dan bapak-bapak di sini. Itu sih, Mas. Baik, Ibu Rahma terima kasih banyak sudah berbincang bersama dengan kami dan tentunya juga kita semua turut berduka cita dengan almarhum Aldi. Semoga juga tenang di alam sana. Terima kasih Ibu Rahma. Terima kasih sama-sama, Kak.